Oke, berikutnya untuk indikator kesuburan tanah. Tadi indikator kesuburan kimia yang pertama atau karakter kimia tanah yang pertama adalah pH. Nah, yang berikutnya kita akan mengukur elektrokonduktivitas atau daya hantar listrik. Nah, kita sederhana aja ya, karena kalau yang mahal nanti kursusnya jadi nggak berguna karena tidak mudah diduplikasi atau tidak mudah dilakukan teman-teman di rumah. Sebelumnya saya akan jelaskan elektrokonduktivitas itu kenapa penting. Jadi teman-teman tahu kalau air itu adalah menghantarkan listrik ya, dia konduktif. Nah, kalau air itu ditambah garam, maka daya hantar listriknya semakin besar. Kalau teman-teman punya air laut kemudian dikasih aliran listrik, maka akan lebih cepat untuk menyetrum atau membuat mengalirkan aliran listrik. Nah, prinsipnya adalah di elektrokonduktivitas itu mengukur seberapa banyak ion terlarut yang ada di dalam tanah. Nah, ion terlarut ini semakin banyak ion yang terlarut, baik itu positif ataupun negatif, maka akan kita berasumsi bahwa semakin banyak juga hara dalam tanah tersebut, hara yang tersedia, karena tanaman hanya bisa menyerap nutrisi yang bentuknya ion. Oleh karena itu, semakin tinggi daya hantar listrik, semakin kita bisa asumsikan bahwa semakin banyak ion yang terlarut. Semakin banyak ion yang terlarut, kita asumsikan bahwa semakin banyak hara dalam tanah tersebut. Alat yang dibutuhkan atau alat dan bahan yang dibutuhkan, pertama kita SE-meter ya, TDS atau SE-meter ini biasa digunakan teman-teman penggiat hidroponik. Nah, kemudian kita punya air destilasi. Air destilasi itu air yang tidak punya mineral, jadi bukan air sumur, bukan air sawah. Kita bisa pakai merek-merek tertentu ya, seperti Cleo, Amidis dan seterusnya, atau air RO juga bisa. Kemudian tanah yang sudah dihaluskan. Ini tanah budidaya, tanah yang akan kita cek kadar haranya yang sudah dihaluskan. Nah, prosesnya sederhana. Yang pertama, tanah yang sudah dihaluskan ditempatkan di wadah, kemudian dicampurkan dengan air. Nah, kemudian dikocok-kocok sampai rata. Oke, setelah itu kita diamkan kurang lebih selama 1-2 jam supaya kelarutannya maksimal dan tanah pun mengendap. Nah, nanti habis itu kita akan ukur lewat SE-meter. Oke. Setelah kita diamkan larutan atau campuran antara air dengan pH netral atau pH 7 atau air destilasi dengan tanah budidaya selama 1-2 jam. Selanjutnya adalah kita ukur elektrokonduktivitasnya atau daya hantar listriknya. Ini pakai alat namanya TDS dan SE-meter. Ini biasa digunakan untuk praktisi hidroponik, tapi sekarang kita gunakan untuk mengukur kesuburan tanah kaitannya dengan kadar hara yang terlarut dalam larutan ini. Caranya setelah kita setel dengan mode SE-meter, kemudian kita celupkan sampai seluruh panel celup masuk. Kemudian kita diamkan sampai stabil. Oke. Oke, di sini kita lihat setelah kita ukur, kemudian kita hold, kita tahan nilainya, itu kita ketemu di angka 192
milisimen per sentimeter. Nah, kalau standar yang kita gunakan sebagai acuan itu, ke tanah itu dikatakan kondisi kadar haranya ideal kalau nilainya 110 sampai 520 milisimen. Di bawah 110 berarti terlalu rendah, di atas itu terlalu tinggi juga tidak bagus untuk tanaman. Biasanya kaitannya dengan kalau terlalu tinggi itu salinitasnya atau kadar garamnya terlalu tinggi untuk tanah-tanah yang di pinggir pantai. Nah, di sini nilainya 192. Berarti kita bisa katakan bahwa tanah yang kita uji kesuburan tanahnya kaitannya dengan kandungan hara ion nutrisi terlarut itu berada pada kisaran yang optimal, yaitu di atas 110, di bawah 520 milisimen per sentimeter. Oke.